Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 14 April 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Tidak Bisa Dihambat. Tidak bisa dihambat. Firman Tuhan terambil dalam Matius 27 ayat yang ke-63. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran-kebenaran firman Allah, bahwa kebenaran dan kuasa Tuhan, pekerjaan Allah, rencana Allah yang terbaik tidak pernah bisa dihambat oleh apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak dalam hidup kita mengalami hambatan-hambatan karena perjuangan yang sedang kita kejar, yang sedang kita lakukan menjadi tidak berhasil karena hambatan-hambatan tersebut. Hambatan bisa terjadi karena keadaan, karena lingkungan, karena situasi politik, karena situasi ekonomi. Namun justru penghambat yang terbesar adalah orang-orang terdekat kita, para pesaing-pesaing kita, yang tidak suka tatkala sahabat seperjalanan mengalami kemajuan, yang mengalami perkembangan, yang mengalami sesuatu peningkatan yang semakin baik lagi. Di dalam kisah sebelum Yesus bangkit, di sini kita bertemu dengan siapa? Yaitu dengan imam-imam kepala dan orang Farisi yang menghadap kepada Pilatus, yang tidak ingin Yesus itu mengalami kebangkitan. Sedemikian takutnya, kemudian dia meminta kepada Pilatus agar kuburnya ditutup dengan batu yang besar dan dijaga oleh penjaga-penjaga. Memang kuburan Yesus itu sudah ditutup oleh batu. Sekalipun tidak ada penjelasan di dalam Alkitab, kemungkinan bisa saja diganti dengan batu yang jauh lebih besar, yang tidak bisa digulingkan oleh manusia. Bahkan yang luar biasa, imam kepala dan orang Farisi itu berkata, menyebut Yesus itu si penyesat. Bayangkan. Jadi menyebut Yesus yang adalah juru selamat, Tuhan yang datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk mencintai dan mengampuni dosa kita, imam kepala dan orang Farisi menyebut Yesus itu adalah si penyesat. Karena selama hidupnya dia berkata bahwa setelah dia meninggal dan mati, pada hari ketiga dia akan bangkit. Maka imam-imam kepala dan orang Farisi ini khawatir kalau kemudian murid-murid Yesus mencuri mayat Yesus, lalu kemudian menyebut bahwa dia sudah bangkit. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita melihat pendosa yang bernama imam-imam kepala, orang Farisi, Pilatus, dan para pendosa lainnya yang bekerja sama untuk menghambat karya keselamatan Yesus itu terwujud di dalam dunia ini, yang pada akhirnya adalah demi kebaikan mereka juga. Betapa sakitnya tatkala sebuah niat baik, sebuah tindakan luhur yang sudah dikerjakan, bahkan sampai kita memberikan segala sesuatu dalam hidup kita, kemudian kita dihambat, kita difitnah, kita dicurigai. Bahkan kitalah yang disebut sebagai penyesat. Kitalah yang disebut sebagai orang jahat. Kitalah yang disebut sebagai orang yang punya keburukan. Padahal orang yang menghambat kehidupan sahabat seperjalanan, justru merekalah yang buruk, justru merekalah yang sesat, justru merekalah yang jahat, justru merekalah yang menyakiti, justru merekalah yang berbuat kecurangan dan cara-cara licik untuk menghambat kehidupan sahabat seperjalanan. Kalau kita bandingkan sahabat seperjalanan dengan Yesus, tentu jauh berbeda. Namun kita bisa mengambil dan memetik pelajaran daripada peristiwa ini. Dalam kehidupan sahabat seperjalanan, berapa banyak menjadi sangat terluka karena engkau dihambat, engkau benar, engkau difitnah salah. Engkau rajin, engkau disebut sebagai pemalas. Engkau yang berjuang, berjerih payah, namun engkau yang dianggap tidak melakukan apa-apa. Sementara mereka yang memfitnah, mereka yang menghambat, mereka yang berlaku licik, curang, culas, dan jahat, mengambil keuntungan dengan berita-berita kebohongan yang disampaikan untuk memojokkanmu, untuk merusak nama baikmu,
untuk mematikan masa depanmu, untuk menjatuhkan perjalanan kehidupan, karir, dan segala sesuatu dalam kehidupanmu. Mana yang sangat melukai dalam kehidupan kita adalah justru pengkhianatan-pengkhianatan yang seperti demikian. Sahabat seperjalanan, kalau kita berkaca, karena hari ini adalah hari Kamis, besok adalah Jumat Agung, kemudian hari Paskah 3 hari kemudian, sahabat seperjalanan, tatkala kita merenungkan, Tuhan yang maha sempurna pun begitu luar biasa, dihambat, difitnah, diberitakan hal-hal yang buruk, diputarbalikkan. Setelah Yesus mati, setelah Jumat Agung, kemudian ketakutan karena Yesus yang berkata selama hidupnya, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Ketakutan kemudian, kalau benar-benar Yesus bangkit, itu tentu akan memburukan dan menghancurkan keyakinan yang sudah dipegang oleh imam-imam kepala, oleh orang-orang Farisi, oleh orang-orang Yahudi. Segala cara dilakukan untuk menghambat pekerjaan Tuhan. Demikian juga sahabat seperjalanan. Tatkala kita hidup dihambat oleh orang-orang tertentu, oleh keadaan tertentu, oleh komunitas tertentu, engkau sudah berjalan di jalan yang benar, engkau sudah melakukan perkara-perkara yang benar, hatimu tulus, hatimu sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu dengan bertanggung jawab, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka tidak selalu perjalanan perjuangan kita itu berjalan dengan mulus. Kita akan mengalami hambatan demi hambatan. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, mungkin yang timbul dalam dirimu adalah kekecewaan, rasa sakit yang luar biasa. Namun ingatlah, kalau engkau hidup benar bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membukakan kebenaran itu, menerbitkan hakmu seperti siang, dan kebenaranmu seperti terang. Itu yang tercatat dalam Mazmur pasal yang ke-37. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan menjadi pembelamu. Yang jahat akan terungkap sebagai kejahatan. Yang baik akan terungkap sebagai kebaikan. Tidak ada kebusukan, kejahatan yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, maukah kita di dalam suasana Jumat Agung dan Paskah menyaksikan bagaimana perjuangan Yesus di dalam menegakkan kebenaran. Tidak ada yang bisa menghambatmu. Dan Yesus pun pada akhirnya bangkit. Malaikat Tuhan turun dari sorga, menggulingkan batu, dan kemudian Yesus yang sudah bangkit itu sudah tidak ada di tempat itu. Dan malaikat menjadi saksi dan orang-orang kemudian tercengang-cengang, termasuk imam-imam kepala dan orang Farisi. Sahabat seperjalanan, tidak ada yang bisa menghambat kehidupanmu. Kalau engkau hidup dalam kebenaran dan Tuhan menyertai engkau, pada akhirnya kejahatan akan dibongkar, kebaikan pun akan diterbitkan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sudah belajar tidak bisa dihambat. Biarlah kehidupan kami tatkala mengalami perkara-perkara yang sama seperti yang dialami oleh Tuhan. Kami tahu Tuhanlah yang akan membela dan tidak ada yang bisa menghambat kehidupan kami dalam kebenaran. Sukses keberhasilan Tuhan bisa berikan dengan cara Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan sebagaimana Tuhan menggulingkan batu dalam kuburan Yesus. Dan bagi kami yang memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, tidak ada yang bisa menghambatmu tatkala engkau hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.